Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue bukannya mau review, tapi gue mau bahas sesuatu part tentang komponen IEM, yaitu konektornya sendiri. Nah, sebelumnya untuk kalian yang belum tahu, ada beberapa tipe kabel IEM dengan koneksi dengan housing. Yang pertama pastinya itu tidak ada apa-apa atau undetachable. Tidak detachable berarti ya kayak gini aja, dia nggak bisa dicopot housing dari kabelnya. Seperti ini Moondrop Spaceship. Lalu yang kedua ada MMCX. Nah, MMCX itu bentuknya seperti ini. Dia yang tipe bisa muter. Jadi kalau gue pegang nih, gue tahan kabelnya ya, itu bisa muter housingnya. Tuh. Simply karena ya emang begini konektor tuh bisa muter. Lalu kemudian yang ketiga adalah tipe dual pin. Ini gue nggak perlu cabut, udah kelihatan ya, dia pakai 2 pin depan dan belakang begini. Ini gue cuma ngomong secara umumnya, tapi ada juga beberapa variasi seperti ini. Ini sama-sama tipe dual pin, tapi ukuran pinnya beda. Kalau yang umumnya kebanyakan di IEM itu 0,78 mm, tapi kalau yang punya KZ dan juga punya CCA itu 0,75 mm, dan dia ada beberapa tipe. Ini salah satu tipe C, lihat nggak, dia ada yang nonjolnya. Dia ada bagian nonjol, sementara yang 0,78 punya gue di touch chip oksigen tidak ada nonjolnya. Nah, ini kalau dipasangin kabel 0,75 biasa yang tidak tipe C ke KZ ini jadinya dia rada nongol ya. Jadi ini kabelnya ada sleevingnya, lihat. Oke, jadi perhatikan tipe kabel yang kalian pilih, nggak bisa sembarangan gimana-gimana ya. Harus perhatikan tipe konektor dari IEM tersebut gimana. Nah, di sini gue sebenarnya bukannya mau jelasin secara saintifik apa gimana, tapi gue mau jelasin secara pengalaman gue tentang keburukan dan kejelekan masing-masing. Tentunya contohnya yang gue punya sekarang ya. Gue nggak bakal jelasin kayak fit ear pin yang gue nggak punya sendiri, dan gue gue belum punya pengalaman tersendiri dengan itu sih. Jadi gue nggak bakal jelasin itu, ataupun AADC dari kayak Audio Technica yang sekali lagi gue sendiri juga lagi nggak punya sekarang. Dan itu dua tipe itu, fit ear ataupun AADC, itu tipe yang lebih jarang. Yang lebih umum adalah MMCX dan dual pin 0,78. Tapi kalau di Chi-Fi yang seperti KZ ataupun CCA 0,75 dual pin. Mulai dari MMCX dulu. Gue punya pengalaman banyak sekali dengan MMCX ini, karena total dari IEM yang gue pernah beli dan jual itu sekitar 100 sudah ada. Dan banyak sekali yang MMCX seperti Shure 215, gue udah pernah punya, tin Hi-Fi, tin T2 gue sempat punya, tin T2 Pro. Lalu juga sempat punya juga yang ya banyak lah pokoknya yang MMCX itu. Dan sekarang ini gue punya di depan gue contohnya BGVP DN2 ini, dimana sejujurnya untuk fitting doang gue suka tipe MMCX ini. Kenapa? Karena ketika nggak terlalu fit itu kalian bisa putar-putar sendiri. Ini kan ada ear guide-nya ya. Ear guide itu tinggal diputar begini, lebih bisa dekat ke telinga atau lebih jauh dari telinga. Jadi enaknya MMCX itu bisa diputar-putar untuk mencocokkan dengan kuping kalian sendiri. Tapi kejelekannya, ini pengalaman gue sendiri, belum tentu pengalaman kalian. Kebanyakan dari IEM gue yang MMCX, kalau misalnya gue udah coba lepas pasang kabel, ataupun simply umurnya udah rada lama, itu nanti satu saat dia bakal bukan cuman gampang muter ya. Jadi nanti bisa bener-bener muternya tuh gampang banget, nggak bisa stay masih kenceng begini. Lalu kemudian satu saat nanti bakal rada gejek-gejek gitu, rada oglek-oglek. Dan gue pernah punya pengalaman itu sama Shure 215 ataupun tin T4. Dan yes, gue pernah lihat itu bahkan di IEM mahal seperti Shure 846 pun yang harganya 15 jutaan, itu gue pernah lihat yang MMCX-nya sudah longgar. Dan jadinya kalau dipasang di kuping itu gerak-gerak, kadang-kadang bisa signal loss, suara lagunya bisa hilang sendiri. Dan jujur aja gue nggak terlalu suka itu. Jadi MMCX ini secara gue sendiri dan pengalaman gue sendiri selama beberapa tahun gue punya IEM, itu adalah tipe yang paling gue hati-hati. Gue nggak mau lepas pasang, gue nggak mau, kalau misal gue pinjemin ke orang, gue bilang pasti jangan dilepas pasang. Kemudian ya ini juga harus, pokoknya intinya gue lebih hati-hati sama ini. Tapi kelebihannya MMCX ini, gue
temuin sangat jarang yang patah. Gue nggak pernah lihat MMCX patah, itu nggak pernah. Nah, kemudian kita ngomongin tentang dual pin. Nah, dual pin ini sebenarnya kalau gue lihat banyak sekali yang lebih suka dual pin dibandingin MMCX. Terbukti gue pernah lihat di 3 grup, gue nggak akan ngomong di mana aja itu, ada voting orang lebih suka MMCX atau dual pin. 70% dari 3 grup itu menjawab dual pin. For simple reason, kebanyakan dari mereka, termasuk gue sendiri, pengalaman dengan ayam-ayamnya lebih tahan lama dual pin. Tapi kelemahannya ya tadi, dual pin itu nggak bisa diputer-puter kayak MMCX. Dan dual pin itu kalau misalnya udah jelek, dia ini harus hati-hati, serius. Apalagi kayak punya gue Tanshim Oxygen ini ya. Ini Tanshim Oxygennya lagi pakai kabel layar by the way. Nah, kabel bawaannya itu sudah longgar. Karena kalau misalnya kalian cabut pasang terus, mau MMCX, mau dual pin, itu dua-duanya pasti akan longgar suatu saat. Bedanya di MMCX tadi yang gue bilang oglek-oglek, kecek-kecek gitu ya, rada goyang-goyang. Kalau di dual pin dia jadi loose, jadi gampang lepas antara pin dan juga housingnya. Dan yang terjadi apabila seperti ayam gue Tanshim Oxygen ini, itu yang kalau misal gue pakai kabel bawaannya ya, itu gampang sekali bisa copot. Jadi kalau gue taruh di kuping gue sih nggak apa-apa, tentunya aman aja, nggak ada signal loss, nggak gimana-gimana. Tapi kalau gue lagi tenteng-tenteng begini nih, itu tiba-tiba bisa pluk jatuh sendiri. Karena memang housingnya oksigen sendiri sudah berat ya. Jadi kalau misalnya ditambah lagi pin yang udah nggak kencang, itu bisa lepas. Jadi hati-hati banget kalau misalnya pin dual pin kalian udah rada-rada loose, lalu kalian tengkrengin aja di telinga atau taruh di leher. Hati-hati banget kalau misalkan di commute, karena gue pernah lihat juga ada 2 orang yang gue kenal itu kehilangan ayamnya simply karena pinnya udah loose, lalu jatuh di mana nggak tahu gitu. Jadi hati-hati aja. Jujur aja kalau gue jalan-jalan tuh gue jarang banget pakai ayam sih. Gue denger ayam lebih di tempat yang diem, di cafe, atau ya di tempat gue sendiri, tempat tinggal gue sendiri. Jadi ya gue sendiri belum pernah ngalamin yang lepas lalu hilang begitu ya. Jadi ya be careful gitu aja. Tapi kelebihannya dual pin yang gue suka adalah walaupun dia sudah rada loose, itu kalau ditaruh di kuping itu nggak bakal hilang-hilangan secara sinyalnya itu sendiri. Lalu kemudian gue juga pernah lihat lagi nih pengalaman yang lain ya. Itu ada yang pinnya patah dan sialnya pinnya patahnya di dalam housing. Nah itu udah rumit tuh, itu harus kasih ke ya repair, harus dibongkar sedikit biar diambil dual pinnya lalu ganti pakai kabel lain. So ya jujur aja untuk MMCX dan dual pin, gue sendiri pilih dual pin simply karena pengalaman gue sendiri ya. Mungkin pengalaman lo beda, mungkin lo justru adalah orang-orang yang ngalamin ayamnya hilang di commute gara-gara loose, atau ayamnya pinnya patah di dalam jadi kalian pilih MMCX. Tapi itu adalah pengalaman gue sendiri dan yes, gue sendiri pilih MMCX. Dan sekedar info aja, udah ada 4 company yang gue tahu beralih dari MMCX ke dual pin. Di mana itu adalah Tin Hi-Fi. Tin Hi-Fi, seperti yang kalian tahu ya, gue pernah punya Tin T2, lalu kemudian Tin T2 Pro, dan sekarang gue punya Tin T2 Plus yang gue suka banget. Tapi dia itu mulai mengarah ke dual pin. Contohnya aja Tin P2 punya si Tin Hi-Fi sendiri sudah menggunakan dual pin, dan kemudian bahkan Tin T1 Plus-nya mereka itu sudah menggunakan dual pin. Dan gue dengar rumor-rumornya memang ke depannya Tin Hi-Fi akan terus menggunakan dual pin aja dan beralih dari MMCX. Lalu kemudian gue juga punya info dari KB Ear 3 ya, yang 3 versionnya, yang 3i3 itu beralih juga dari MMCX ke dual pin. Jadi emang apa ya, gue nggak tahu ada dia dapat voting apa gimana, tapi tiba-tiba dia ngumumin di page-nya bahwa akan ada tipe baru dari 3i3 yaitu tipe yang dual pin. Lalu kemudian ada lagi Shozi, terutama Shozi BG dan Shozi Neo. Dulunya itu MMCX semua, tapi setelah beberapa batch itu ganti jadi pakai dual pin. Lalu kemudian ada info lagi yaitu BGVP. BGVP sendiri katanya akan mengikuti
menggunakan dual pin ke depannya. Cuma gue nggak tahu dari seri apa, lu apakah di N2 itu akan berganti juga atau gimana ke batch selanjutnya. Tapi gue dapat info bahwa BJVP itu kemungkinan akan beralih dari MMCX ke dual pin. Jadi overall banyak sekali company yang mulai beralih dari MMCX ke dual pin memang ya, karena gue sendiri pernah lihat banyak yang lebih pilih dual pin simply gitu. Jadi overall gitu aja, gue cuma sharing pengalaman doang tentang MMCX dan dual pin. Dan jujur aja di gue sendiri MMCX itu pengalamannya lebih buruk setelah ada umurnya, dan setelah gonta-ganti kabel itu lebih buruk. Walaupun dia nggak pernah gue lihat kasusnya patah pin, dual pin ada yang patah, ada yang tiba-tiba lepas, tapi kalau dipasang di kuping itu stabil. Jadi gue sukanya gitu aja intinya ya. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang kayak tipe KZ begini, ini nggak enaknya ya, hati aja kabelnya juga, karena dia kan pinnya lebih kecil. Kalau kan paksa pakai yang kabel lebih gede, pinnya itu dicolok bisa golet patah. Dan beberapa kali seperti KZ ZS 10 Pro punya gua sendiri, itu bagian housing yang ininya, yang nonjolnya ini pun sudah retak. Itu gue nggak tahu emang karena umurnya atau gimana, tapi tiba-tiba dilihat udah retak aja. Dan gue lihat bukan cuma di gue, jadi hati-hati untuk kalian yang punya KZ tipe yang rada nonjol begini dari housing untuk mounting si konektornya ya. Oke, gue rasa sekian gitu aja untuk pengalaman gue tentang MMCX dan dual pin. Mungkin pengalaman lu beda, tapi dari pengalaman gue sendiri, gue lebih suka dual pin. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time, bye-bye.